Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, rakyat matang berdemokrasi ini sebetulnya kan pertanyaan terbesarnya, apakah memang selama sekian puluh tahun Indonesia merdeka, kita ini tidak belajar juga bagaimana berdemokrasi? Karena kalau kita melihat terutama elit-elit bangsa, justru mempertontonkan sesuatu yang tidak mendidik kita sebagai rakyat. Bagaimana? Ya, sebenarnya sejak era reformasi itu kan semestinya kita semakin hari semakin menapak ke depan ya dalam berdemokrasi ya. Tetapi kalau kita lihat kan justru belakangan ini agak mundur ke belakang. Kalau kita lihat paling tidak sejak Pilpres 2014 lah. Ketika negara kita, rakyat kita betul-betul terbelah hanya karena elit-elit begitu mendewakan kekuasaan sehingga mereka tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kalangan masyarakat. Saya pikir hal ini kembali terulang 2019 ya. Betapa ada pihak-pihak yang mereka merasa betul-betul yakin menang, mereka paling tidak bahkan sudah 5 kali menyatakan klaim kemenangan. Deklarasi. Sementara fakta yang ada, meskipun ini belum resmi, itu bertolak belakang. Ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa berpengaruh buruk terhadap masyarakat di bawah. Kalau kita lihat belakangan sudah di beberapa daerah, rakyat kita, sebagian dari rakyat kita sudah mulai memasang baliho-baliho kemenangan. Ketika akan diturunkan karena itu dianggap mungkin tidak sesuai dengan perda, itu kan mereka bertahan sehingga memicu ketegangan. Kalau hal-hal seperti ini kita biarkan malah terus dipupuk oleh elit-elit politik, ya kita khawatir akan semakin ada gesekan di kalangan bawah. Ini yang tidak bisa kita biarkan. Artinya kita tidak bisa mentolerir ketika ada pihak-pihak yang membuat aksi, tetapi aksi itu akan memancing reaksi. Kita tidak bisa biarkan seperti itu. Akan lebih bijak umpamanya elit-elit politik ini betul-betul mematuhi mekanisme dan regulasi yang ada. Bukankah ketika akan melakukan kontestasi mereka sudah bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai, pemilu yang mereka akan siap menang, siap kalah, dan semestinya ucapan-ucapan seperti itu ya ditunjukkan dalam tindakan dan perbuatan, bukan sebaliknya. Sebenarnya dalam psikologi politik itu ada dua sifat yang kecenderungannya agak kontraproduktif terhadap demokrasi. Pertama adalah sikap skeptis dan kedua adalah sikap konspiratif. Artinya kalau seseorang bersikap skeptis, mereka memang curiga atas peristiwa politik. Tetapi kecurigaan itu masih bisa berubah ketika disodorkan bukti-bukti dan fakta-fakta baru. Tetapi kalau mereka yang kecenderungannya bersikap konspiratif, mereka betul-betul menganggap bahwa sebuah peristiwa politik itu betul-betul hasil rekayasa penguasa, dan ketika disodorkan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru yang sangat kredibel dan teruji, mereka justru semakin keras kepala. Ini kalau di istilahnya backfire effect. Artinya ini ya sikap-sikap seperti ini yang saya lihat kok mulai ditunjukkan menyikapi hasil pemilu 2019 ini. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, bahwa kalau melihat fenomena pemilu terakhir, ketika partisipasi rakyat begitu tinggi, begitu peduli dengan nasib bangsanya, sebetulnya itu adalah gambaran keberhasilan pendidikan politik bagi rakyat. Tetapi di saat bersamaan ketika ada pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh yang tidak bisa menerima kekalahan, itu adalah bukti kegagalan partai politik untuk menyeleksi kader-kader terbaiknya. Terbaik itu dalam pengertian ya memang benar-benar sportif gitu. Itu betul. Benar apa tidak? Ya, saya pikir sebenarnya kan kalau kita lihat fungsi partai politik kan belum sepenuhnya bisa mereka perankan secara maksimal. Yang salah satunya soal pendidikan politik dan kaderisasi mencetak pemimpin itu. Pendidikan politik mungkin sudah mulai ada hasilnya, terbukti tadi Bung Leo sebutkan tingkat partisipasi sudah sangat tinggi. Ini kan menunjukkan bahwa rakyat semakin peduli terhadap nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Tetapi kalau kita lihat
fungsi politik untuk melahirkan pemimpin-pemimpin, mencetak pemimpin-pemimpin, ya harus kita katakan masih jauh dari harapan. Salah satunya kan masih banyak elit-elit yang justru hanya mementingkan egoisme kekuasaan daripada memikirkan pembangunan demokrasi. Yang sering dipertanyakan orang adalah proses seleksi, Mas Jaka. Apakah memang dari awal tidak terlihat ada kecenderungan bagi beberapa pihak punya kecenderungan untuk tidak sportif. Nah, kenapa sistem seleksi ini kok kelihatannya lolos? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Apakah memang setuju bahwa rakyat sudah matang berdemokrasi sementara pimpinan-pimpinannya ada yang belum? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maumere, Nusa Tenggara Timur, Pak Anton. Pak Anton, selamat pagi, Pak. Ya, shalom, selamat pagi Bung Leo dan Mas Jaka, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, shalom. Silakan Pak Anton, pendapat Anda, Pak. Jadi begini, Bung. Suara rakyat itu suara Tuhan Allah ya, Vox Populi Vox Dei. Itu harus dihayati. Tapi bagi orang-orang yang memang ideologinya itu menyimpang, ini akan terjadi seperti ini. Saya mau katakan begini, suasana ini sebenarnya saya melihat secara personal pribadinya Prabowo dan Sandiaga Uno itu sudah selesai. Sudah selesai dengan urusan pribadi mereka. Ini adalah sekelompok orang ya yang berada bagian dari pendukung, itu justru yang merusak suasana demokratisasi di Indonesia. Justru dan pendukungnya begitu? Itu menuntut. Kami menuntut. Karena termasuk begini, mereka diberi ruang di salah satu media televisi di Indonesia, itu memberi ruang kepada mereka, ya, bahkan mereka sampai kebablasan, overconfidence, dan mereka mewujudkan sikap-sikap mereka yang rakyat tidak suka. Pak Anton, meluruskan ataupun mengembalikan para pendukung yang tadi Anda sebut yang justru merusak itu kembali ke jalur yang benar seperti apa, Pak? Saya merasa bahwa itu agak susah, kecuali pemerintah ketika rakyat sudah resah dengan kejadian ini kan sebenarnya sudah ke arah makar ini. Dan mereka membolak-balik itu sebenarnya dari pihak mereka itulah yang pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu itu sangat masif, terstruktur dan betul-betul ini ada mulai dari tagar ganti presiden itu sudah jelas. Ya. Baik, pemerintah harus ambil tindakan tegas ini. Pemerintah harus tegas, tapi mungkin harus berhati-hati juga ya Pak Anton ya, supaya tidak perlu berhati-hati. Karena kita tetap utuh, Pak. Memproklamasikan kemenangan itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang pemilu dan undang-undang KPU. Jadi sebenarnya tidak boleh ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk pendapat Anda dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Tidak boleh deklarasi karena melanggar peraturan katanya Mas Jaka. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Jaka, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi rakyat Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak. Demokrasi ini adalah ciri masyarakat modern setelah keluar dari abad pertengahan. Abad pertengahan itu autokrasi, raja dan kuasa absolut. Jadi kita ingin ada kebebasan. Ciri demokrasi itu seperti yang dikatakan dalam revolusi Prancis, itu liberté, equality, fraternity. Maka one vote, one man itu cirinya. Nah, di dalam hal ini, ciri daripada demokrasi dalam perkembangan sampai di dunia modern sekarang ini ada 3 ciri. Kalau mau demokrasi yang dewasa, pertama harus ada pemerintah bersih, penegakan hukum, dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Ini tidak boleh dipisah-pisah. Nah, Indonesia sudah 70 tahun merdeka, kita sudah belajar banyak demokrasi, dan kita bersyukur rakyat Indonesia itu cerdas dan dewasa. Buktinya kemarin dalam pemilu 82%. Betul.
ditakut-takuti, ada hoax, ada ancaman, ada money politik, rakyat sudah memilih. Ini penting, ini kedewasaan. Pak Nugroho, kalau rakyat sudah matang untuk berdemokrasi, ikut memilih, menggunakan hak demokrasinya, bagaimana dengan sebagian elit politik yang justru mempertontonkan sikap yang tidak berjiwa kesatria? Menurut Anda, bagaimana kita mengajak teman-teman ini untuk kembali menghormati kesepakatan bersama, Pak Nugroho? Baik. Jadi kalau sekarang rakyatnya sudah dewasa, elitnya belum. Elit ini karena kepentingan dan kekuasaan. Oh. Jadi kalau ini sudah seperti ini, kalau bisa rekonsiliasi tanpa merusak prinsip. Tanpa merusak prinsip ya? Iya. Demokrasi, pemerintah bersih, hak asasi itu harus tetap tegak. Tapi kalau tidak bisa, pemerintah harus hadir. Negara itu fungsinya menegakkan hukum. Iya. Jadi kalau memang ada yang makar, ada yang melanggar hukum, ya ditindak. Masa karena demokrasi seorang pembunuh boleh membunuh orang lain? Ya, karena demokrasi orang korupsi harus dibebaskan. Baik. Kan tidak boleh itu. Jadi, tidak boleh ya. Kedewasaan elit harus tunduk pada aturan. Baik. Elit harus juga tunduk pada aturan. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Petro. Selamat pagi. Silakan Pak Amrozi. Ya begini ya. Sebetulnya kalau di rakyat kecil itu sudah sangat cair. Artinya masalah demokrasi itu sudah sangat dewasa. Yaitu dididik karena pengalaman dan dibantu oleh media-media televisi. Sehingga rakyat di bawah itu sekarang setelah pasca pilpres utamanya itu sudah pikirannya itu sudah cair dan sudah memikirkan bagaimana nanti mau beli baju lebaran. Sudah nggak ada pikiran seperti itu lagi. Sudah kembali biasa ya Pak ya? Dewasa itu malah para elitnya. Belum ada pengumuman KPU yang resmi sudah ngaku menang. Sudah nyusun kabinet. Hitung T1 katanya T1 di suatu gudang tertentu dirahasiakan. Nah pada awal itu kan deklarasi pemilu damai, siap kalah, siap menang. Kenapa kalau kalah kok mau ngamuk saja tuh apa merasa paling ngetop apa yang mau ngamuk itu Bos? Pak Amrozi, kalau sekarang bagaimana kita rakyat Pak bisa mengajak para elitnya yang masih belum bersikap kesatria untuk kembali legowo ini Pak? Bagaimana Pak? Ya harusnya ucapan-ucapannya itu memberi kesejukan. Satu kalimat yang dikatakan para elit itu sangat menunjukkan jutaan rakyat Indonesia. Kuncinya tuh hanya di kubu sebelah tuh kalau sudah kalah ya kalah, menang ya menang. Ibarat sepak bola tadi malam MU kalah sama Liverpool, Liverpool kalah sama Barcelona ya kalah ya sudah kalah, nggak usah ngamuk saja. Mau ngamuk aja. Saya benci sama yang orang mau ngamuk saja itu. Baik. Pak Amrozi juga jangan ngamuk ya Pak ya? Oh tidak, yang ngamuk malah saya ngamuk itu yang mau ngamuk kubu sebelah tuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Leo dan selamat pagi Kang Jaka ya. Jaka, iya. Silakan Pak Sunoto. Jadi gini, rakyat matang berdemokrasi, termasuk kita juga harus matang memaknai judul editorial hari ini. Artinya bahwa kalau ada sebagian orang-orang yang terkesan tidak matang dan disebutnya juga sebagian elit, menurut saya itu tidak pas. Karena tak pantas disebut elit lah kalau misalnya tidak legowo dan tidak bijak. Jadi jumlah orang-orang yang tidak legowo dan tidak fair itu kalau menurut saya diabaikan saja. Ngapain buang-buang energi mikirin mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi kan hanya bagian dari pemilu kan bagian dari demokrasi dan demokrasi bagian dari pengelolaan negara. Jadi rakyat sangat matang. Bayangkan Bang Leo, Pak. Pemilu kemarin biayanya sekian triliun dan makan korban sampai ratusan. Ini tsunami atau demokrasi, ya kan? Jadi buat orang-orang segelintir orang yang masih tetap tidak legowo,
lupakan saja. Ya. Lupakan saja. Lupakan saja. Ngapain buang-buang energi bahas mereka? Kita masih banyak urusan yang lebih besar. Misalnya, maaf bukan menyimpang dari judul ini. Apakah betul bahwa ibu kota harus dipindah? Saya tidak setuju. Yang setuju adalah kementeriannya yang harus disebar ke 34 provinsi supaya itu merupakan jangkar-jangkar kuat bagi republik ini. Jadi dan biayanya itu kalau 34 kementerian dipindah itu paling 34 triliun. Yang kemarin katanya mau pindah ke Palangkaraya sampai 400 triliun. Oh my God, mahal sekali. Jangan buang-buang duit untuk ini. Yang kedua, rakyat rela dan matang berdemokrasi karena tentu memasang harapan, Kang Jaka sama Bang Leo. Harapan apa? Bahwa mereka akan lebih sejahtera. Betul. Jangan kita bernegara itu, jangankan rakyat diberi sesuatu, diberi harapan aja tidak, iya kan? Dan selama ini rakyat selalu dijadiin dalam proses demokrasi itu hanya merupakan ibarat saya adalah daun salam. Ketika matang proses permasakan, setelah matang itu daun salam dibuang dan cara membuangnya pun dengan cara yang nista. Jadi padahal rakyat ini adalah yang punya daulat penuh sesuai dengan sila yang keempat. Satu lagi Bang Leo, Kang Jaka. Semua harus dewasa dan profesional. Karena apa? Kalau mau disebut elit, mereka gelarnya harus seperti begawan dan profesional. Kikon itu adalah statistik. Statistik itu adalah ilmu yang diakui oleh dunia dan hampir seluruh universitas itu punya jurusan statistik. Iya kan? Jadi kalau ada orang mau disebut elit tapi nggak percaya sama statistik, ya kita pertanyakan mengenai derajat intelekannya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Pak Sunoto ada Bu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi Bu. Halo. Halo, ya, silakan Bu Upik, silakan Bu. Selamat pagi. Ya, ini selamat pagi. Rakyat matang berdemokrasi, sangat matang sangat sadar, sangat percaya dengan pemilu ini rakyat, gitu ya. Nah, yang nggak percaya itu kan segelintir orang, dan untuk ini bukan kegagalan untuk partai politik menurut saya, karena ini kan orang-orang yang di pihak sana itu bukan orang politikus, maaf ya. Ini kan dua kubu yang panas nih ya, yang saling mengklaim gitu ya. Nah, menurut saya sih. Menurut Pak Sunoto juga jangan buang-buang energi, udah nggak usah direken, kalau perlu buatlah pulau tersendiri reklamasi, Pak Anies tolong buatin reklamasi untuk negara 02 di mana gitu ya. Jadi dia punya otoritas. Kita sama-sama Indonesia loh Bu. Jadi sama-sama Indonesia, saya cinta sama Indonesia, tapi jangan dikoyak Indonesia kita dong Pak. Ini kan sekarang apa sih, itu sudah pandai Pak, nggak bisa loh rakyat itu dibohongi lagi, karena menurut saya itu hanya nafsu segelintir orang gitu loh. Terus rakyat ini sebenarnya bukan politisi yang masuk itu, bukan orang yang bernafsu untuk jabatan aja. Sedangkan kita kan memikirkan rakyat ini gimana, bangsa ini bagaimana ke depannya. Menurut saya begitu ya, pandangan rakyat ini pandai, sudah pintar, sudah percaya. Kalau memang itu Bawaslu kan ada 7 dari komisioner, diantaranya berapa persen, bagaimana itu nggak mungkin lah. Ayolah kita sama-sama sadar lah, jangan kayak orang goblok semua gitu saya lihat. Klaim-klaim enak sendiri ya Pak ya. Terima kasih. Ayolah. Ya, terima kasih Bu Upik di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Para pemirsa, ini mungkin gambaran rakyat yang sudah dewasa, tapi kita harus bahas selepas jeda Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Jaka, tadi para pemirsa kelihatannya inilah contoh atau gambaran dari rakyat yang sudah matang berdemokrasi. Yang menarik adalah tadi saya dengar yang dikatakan Pak Sunoto di Cirebon, untuk segelintir orang yang seperti ini yang tidak bisa menerima hasil, abaikan saja katanya. Tapi kan masalahnya orang-orang ini kan berpengaruh juga kepada sekian pendukung ya. Bagaimana? Ya sebenarnya kalau ini kan sebenarnya bisa kita abaikan, tetapi kan dampak kalau kita biarkan mereka melakukan manuver-manuver itu tanpa ada kritik, tanpa ada koreksi, ya kita khawatirkan itu akan berdampak pada rakyat, sebagian rakyat, terutama yang masih percaya tadi yang kita bilang menganut
pandangan konspiratif tadi, karena mereka akan semakin militan, akan semakin keras kepala untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka yakini itu memang betul. Pokoknya harus menang. Pokoknya harus menang, karena mereka menganggap pokoknya sudah ada konspirasi besar yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa petahana harus menang. Itu kan pemikiran mereka. Dan kalau tidak kita counter dengan dengan narasi-narasi yang bagus, ya akan berbahaya. Makanya kubu TKN Jokowi Ma'ruf Amin itu kan terus melakukan rilis-rilis atau keterangan-keterangan yang ingin meyakinkan kepada rakyat bahwa apa yang dilakukan oleh kubu 02 itu tidak betul. Saya pikir ini bagian dari koreksi agar demokrasi kita, pemilu kita itu betul-betul berjalan sesuai apa yang terjadi, sesuai daulat rakyat. Tadi beberapa pemirsa seperti Pak Nugroho juga Pak Amrozi mengatakan kalau memang sudah mengarah ke makar, ya negara harus hadir, pemerintah harus tegas. Bahaya juga loh itu. Bagaimana? Ya saya pikir makar itu tidak gampang ya kita jauh lah dari situ ya. Itu sebagai makar. Dan kalau saya lihat sekarang sih masih dalam koridor-koridor yang belum terlalu membahayakan negara. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Yang penting jangan sampai terjadi ada gesekan di kalangan akar rumput. Ketika elit itu masih terus saja mengklaim kemenangan, menarasikan, menggelontorkan bahwa pemilu itu curang, tidak sah. Bahkan kemarin ada pertemuan yang meminta agar KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi 01 karena pemilu itu curang itu kan ya berlebihan menurut saya. Karena kan kecurangan pemilu itu kan ada saluran untuk menyampaikannya. Kan ada Bawaslu, ada DKPP. Dan itu harus bawa bukti. Dan kalau hanya bukti, kalau kita anggap bahwa ada kecurangan dalam pemilu itu betul. Kita tidak menutup mata bahwa pemilu ini belum sempurna. Artinya ada kecurangan yang merugikan masing-masing pasangan calon, tidak hanya 02. Tidak hanya satu ya. Bahkan 01 juga dirugikan juga. Ada kecurangan-kecurangan yang merugikan 01. Artinya ini kalau dianggap bahwa ini kecurangan yang sudah terstruktur, sistematis, masif, saya pikir ya masih jauh ya. Dan kalau kubu 02 bisa membuktikan hal itu, ya sampaikan nanti ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka tidak menerima hasil yang diumumkan oleh KPU tanggal 22 Mei, kalau nanti bahwa dikukuhkan Jokowi Ma'ruf Amin itu menang, kubu 02 tidak menerima, dan dia punya bukti yang menguatkan bahwa ada kecurangan TSM, sampaikan ke MK. Itu kan jalurnya. Artinya jangan sampai ketika belum ada hasilnya, sudah mengklaim kemenangan, sudah mensosialisasikan banyak kecurangan, saya pikir itu kan justru menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Terakhir Mas Jaka, kalau saya sih percaya betul bahwa Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno itu seorang negarawan juga. Pada akhirnya nanti saya percaya betul 22 Mei hasil dari KPU akan diterima juga oleh mereka. Nah tetapi kalau kemudian masih ada yang mau menolaknya, memaksakan kehendak, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita semua? Ya saya pikir kayak 2014 ya, itu kan sebenarnya hampir mirip ya. Ketika itu setelah pemungutan suara, hasil quick count lembaga survei menyebutkan Pak Jokowi JK menang, kubu 02 Pak Prabowo 01 waktu itu menyatakan tidak mengakui, kemudian juga KPU hasil resmi memenangkan Pak Jokowi JK, tetap tidak mengakui, kemudian ke MK. MK selesai memutuskan, kemudian semuanya cair. Saya berharap seperti itu lagi, tetapi kan angka lebih baik dalam sisa waktu sebelum pengumuman resmi ini kita semua cooling down. Elit-elit politik kan punya peran yang sangat vital sebagai prime mover ya. Mereka bisa menentukan arah demokrasi kita itu kemana. Kalau mereka masih bersikap yang tidak bagus, ya dia akan membawa demokrasi kita mundur ke belakang. Tetapi kalau mereka bersikap bijak, negarawan, berjiwa kesatria,
mereka akan membawa demokrasi kita maju ke depan, dan itu yang kita harapkan. Saya pikir rekonsiliasi ya mungkin belum terlalu mendesak ya, karena belum ada hasilnya, kan ada anggapan seperti itu. Tetapi yang penting jangan lagi ada narasi-narasi yang membuat ketegangan, dan kalau bisa kemarin kan sudah ada rekonsiliasi kecil-kecilan. Kubu TKN dan kubu BPN melakukan zikir bersama di Garut. Saya pikir hal-hal seperti itu bisa diperbanyak sehingga negara kita benar-benar adem sambil kita menunggu hasil keputusan resmi nanti. Baik, semoga itu yang dilakukan oleh para elit bangsa. Terima kasih Mas Jaka sudah di sini. Selamat pagi. Pemirsa, yang lebih membanggakan adalah hasil survei tentang pendapat masyarakat terhadap hasil pemilu. Ada 92,5% masyarakat yang menyatakan menerima siapapun pemenang Pilpres. Sudah saatnya kita sebagai rakyat bangkit dan tegas menolak segala pembodohan pikir dan hasutan perpecahan, karena rakyat sudah matang berdemokrasi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.